rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kembali kepada Allah Ta'ala yang melimpahkan taufik pada kita sekalian untuk bisa melanjutkan pembahasan di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang tawadhu, ya, rendah hati, sampai perkataan Mu'ad ibnu Mu'ad. Fadhal. Fi farq. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi Ma'alimit Tariq. Qala Mu'az bin Mu'az, sami'tu Ibn Aun yaqul, ma baqiya ahadun abatana bil husni minna, wallahu laqad utitu manzilahu fi yawmin harin wa laysa huwa fi manzilihi. Panimtu ala saririhi falaqad intabahtu wa innahu la yurawwihuni wa mimma yusilu ila zalika biiznillah ikhlasul abdi li rabbih wa sidquhu fi ibadatihi. Qala Qatadah, kana Haram bunu Hayyan yaqul, ma aqbala abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallahu biqulubil mu'minin ilaih hatta yarzuqahu waddahum hatta yarzuqahu wuddahum. Qala Mu'ad ibn Mu'ad rahimahullah, sami'tu Ibn Aun yaqul, berkata, ma baqiya ahadun abtana bil hasani minna, tidak ada seorang pun yang tersisa yang menyembunyikan kebaikan dari kami. Jadi kebaikan kami itu sudah terungkap semuanya. Wallahi laqad ataitu manzilahu. Ini pengakuan Mu'ad, ya. Demi Allah aku melihat, sungguh aku mendatangi rumah Ibnu Aun fi yaumin har, di hari yang panas terik, wa laisa huwa fi manzilihi, tapi beliau tidak ada di rumahnya. Tapi aku masuk ke rumahnya, ini sahabat yang udah dekat. Fanimtu ala saririhi, aku tidur di atas ranjangnya. Falaqad intabahtu, dan sungguh aku terbangun. Wa innahu la yurawwihuni, ternyata dia sedang mengipasiku. Jadi orang tidur dikipasi. Ini ketawaduan, keikhlasan, enggak minta pujian, cuma kepergok aja, pas terbangun dia masih ngipasi. Dan ini ketawaduan yang luar biasa dari seorang terhadap muridnya, bisa jadi ini, ya, wallahu a'lam,
tapi minimal kalau dia kawan pun masya Allah ya, ketawaduan. Wa mimma yusilu ila dzalika biidillah, dan di antara perkara yang bisa mengantarkan kepada hal itu dengan izin Allah tentunya adalah apa? Ikhlasul abdi li rabbih, karena keikhlasan hamba kepada Rabbnya. Ketika melakukan sesuatu memang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah semata. Hidup yang memang untuk mencari pahala semata itu memang hidup yang paling indah ya. Jadi bukan pencitraan, bukan ingin penghargaan, bukan diakui oleh orang lain, tapi karena pahala. Wa sidquhu fi ibadatihi, kejujurannya dalam beribadah. Jadi ibadahnya memang semata-mata ibadah, bukan karena yang lain. Qatadah berkata, kana Haram bin Hayyan yaqul, ma aqbala 'abdun biqalbihi ilallah, tidaklah seorang hamba menghadap dengan hatinya kepada Allah, illa aqbalallahu biqulubil mu'minin, kecuali Allah akan menghadap dengan hatinya kaum mukminin, orang-orang beriman kepadanya, hatta yarzuqahu wuddahum, sehingga Allah memberikan rizki kepadanya cinta mereka. Jadi orang-orang mencintai dia. Orang-orang mencintai dia karena apa? Karena dia menghadapkan hatinya kepada Allah, jujur dalam melakukan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Sa'idi Az-Zubaydi, la yu'jibuni minal qurra'i kulla madhakin alqahu bil bashari wa yalqani bil ubusi yamunnu alayya bi ibadatihi la aktsarallahu bil qurra'i misla hadza. Amir. Wa hadhihi al-khoslatu ay al-ubusu min a'zami asbabi tanfiri, wa fil muqabili najidu bashashata min a'zami asbabi ta'lifi, waliza paminal mughalitati an yu'adda ubusa fulanin wa adami tabassumihil battah bi wajhin man yuqabiluhu man qabatan minal munaqabi au minal manaqibi au min asbabil haibati. Qala Sa'id Az-Zabidi rahimahullah, la yujibuni minal qurra'i kullu midhakin alqahu bil bishr wa yalqani bil abusi. Aku tidak suka dari qurra, ya, ahli Quran, setiap yang banyak tertawa, yang kalau ketemu orang yang tertawa dia menjumpainya dengan bishr, dengan keceriaan, wa yalqani bil abusi atau bil ubusi, tapi dia menjumpaiku dengan cemberut. Yamunu alayya bil ibadati, mengungkit-ungkit atasku dengan ibadahnya, pamer ibadah, menyebut-nyebut ibadah, cerita tentang ibadah. La aktsarallahu fil qurra'i mithla hada, semoga Allah tidak memperbanyak di kalangan ahli Quran yang seperti ini. Jadi kadang orang itu ingin menampakkan kewibawaan dengan cara apa? Tidak tersenyum, biar garang gitu, biar serem, biar orang takut. Jadi dianggap itu kewibawaan. Ada orang yang mengira begitu, dan ini tidak benar ya. Ahli ibadah itu justru ya rajin senyum, bukan malah banyak cemberut. Memang dia menangis di hadapan Allah malam-malam sendirian dengan Allah, dia sedih. Tapi ketika ketemu manusia berbeda. Ya, ketika ketemu manusia tampakkan keceriaan, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa hadhil khoslah al-ubus, dan karakter ini yaitu cemberut, min a'dami asbabi tanfir, adalah sebab tanfir ya, sebab yang membuat orang lari ya, yang paling besar. Kenapa orang enggak suka di sekitar kita? Ya karena kita cemberut. Karena kita orangnya enggak gampang senyum. Kita orangnya kaku, saklek. Dikit orang keliru langsung ditegur, marah. Enggak senyum sama sekali. Nasihat tanpa senyum sama sekali. Nasihat itu sambil marah gitu. Ini membuat orang lari. Wa fil muqabil, sebaliknya, najidu al-basyasata min a'dami asbabi ta'lif. Kita dapati keceriaan wajah
itu diantara sebab pengikat hati yang paling besar. Kenapa manusia itu suka di sekitar kita? Karena kita gampang tersenyum, mudah tersenyum, mudah membuat orang lain senang. Senyuman pasti membuat orang lain senang. Ini disepakati oleh siapapun. Ya, beda bangsa, beda negara, beda kulit pun semua sama. Antum disenyumin sama orang Afrika yang hitam legam pun antum pasti senang. Tapi antum disenyumi dengan orang yang putih, bersih, gantengnya kayak apa, cemberut, antum gak suka. Jadi senyuman itu bahasa yang disepakati oleh semua negara, semua bangsa, semua manusia ya. Bahkan jangan-jangan hewan pun begitu ya, wallahu a'lam. Antum bisa ngetes itu. Sama kucing antum cemberut atau senyum itu mungkin bisa dibedakan ya, wallahu a'lam. Yang jelas manusia sepakat. Senyuman itu pasti membuat orang itu gembira, bahagia, lega, lapang dada dan seterusnya. Orang yang lagi susah, lagi sedih, kita kasih senyum itu sedihnya berkurang. Ya, tadinya 100 tinggal 1 misal. Jadi betul-betul efektif senyuman itu membuat orang bahagia dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Kalau dalam sebuah disebutkan la tahqirana minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kemudian Nabi ngasih contoh perbuatan kecil. Walau antal qali akhika biwajhin talikin, walaupun kamu hanya melemparkan senyum kepada saudaramu. Seakan ini amal kecil banget, kecil dari segi gampang gitu. Enggak butuh biaya, enggak butuh tenaga. Coba senyum, gampang sekali. Gratis, enggak ada yang berkurang dari tenaga antum untuk tersenyum. Kenapa kamu kok terkapar, capek tadi saya senyum? Enggak ada. Enggak ada orang terkapar gara-gara senyum gitu. Senyum itu mudah sekali, maka jangan diremehkan. Dan ternyata di sisi lain Nabi bilang senyum ini pahalanya paling besar dan amal yang paling Allah cintai. Ada yang tahu dalilnya? Apa dalilnya? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Iya, betul, tapi belum menunjukkan amal yang paling dicintai. Mana? Dalilnya mana? Yang menunjukkan amal paling dicintai. Lupa? Lupa atau tak ingat? Atau tak tahu? Dalilnya adalah bahasa Indonesianya coba, kalau nggak tahu Arabnya. Nggak pernah dengar. Malu-malu kucing. Malu kucing. Ahabbul a'mali ilallahi. Apa lanjutannya? Amal yang paling Allah cintai. Hah? Apa? Bukan itu. Kontinya, iya, bukan itu. Semua sama jawabannya. Bukan itu tapi. Ada hadis lain yang selain itu. Bukan masalah continue dalam beramal, bukan. Kalau continue beramal kan amalnya macam-macam. Apa? Keceriaan apa? Hampir. Qorob tawalamma. Sudah dekat tapi belum masuk. Apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim, ala mu'min atau muslim. Rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Coba, rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Senyum memasukkan rasa senang enggak? Masukkan rasa senang. Gampang enggak? Gampang banget. Enggak keluar biaya, enggak keluar tenaga. Murah, gratis. Mudah, syaratnya cuma antum punya bibir. Ada yang enggak punya bibir? Semua punya, alhamdulillah. Itu modal untuk meraih pahala yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah cintai. Ternyata modalnya cuma bibir, ya, Masya Allah, luar biasa. Orang bisu pun bisa, ya, enggak punya lidah gitu, bisa.
penting punya bibir, bisa. Itu luar biasa. Jadi jangan meremehkan perkara senyum, ternyata itu amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling Allah cintai. Jadi lanjutkan yang punya hobi senyum ya. Yang hobinya cemberut diganti, diperbaiki, dirubah sedikit demi sedikit. Bisa insya Allah ya. Amal itu dengan pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi sebaliknya kalau cemberut, kalau tersenyum, ceria, ini diantara sebab pengikat hati yang paling agung, yang paling besar. Dan pengikat hati, mengikat hati, ini juga amal besar. Selain tadi rasa senang ke hati mukmin itu amal paling Allah cintai, mengikat hati manusia pun amal besar. Jadi kalau udah senang, hati jadi terikat. Kalau terikat artinya saling apa? Kalau hati saling terikat itu berarti saling apa? Saling mencintai. Saling mencintai. Ketahuilah, saling mencintai itu syarat apa? Untuk menjadi titik-titik harus saling mencintai. Ini juga ada hadisnya. Saling mencintai itu syarat untuk menjadi apa? Sebelum masuk surga. Syarat untuk dinaungi ars, dinaungi oleh Allah ya saling mencintai ya. Bisa, tapi ada yang hadis kemudian terakhirnya masuk surga atau awalannya ya masuk surga syaratnya A, dan A itu syaratnya saling mencintai. Apa itu A? Bukan, itu kelanjutannya. Syafaat, bukan. Orang tidak akan masuk surga kecuali dia punya A, dan orang bisa punya A kalau dia punya B, dan B ini senyum. B itu apa? Saling mencintai, dan baru saling mencintai itu caranya C, yaitu senyum. Itu baru yang terakhir, senyum. Sebelum senyum dan saling mencintai di hadis disebutkan apa? Jadi menebar salam itu adalah syarat untuk saling mencintai. Nah, saling mencintai itu syarat untuk apa? Kemudian apa ini syarat untuk masuk surga? Iman. Susah kali soal ujiannya ya. Iman. Jadi orang saling mencintai itu syarat untuk iman. Berarti kalau antum gak saling mencintai, gagal menjadi orang beriman. Dan syarat untuk saling mencintai diantaranya nebar salam, nebar senyum, kan 3S ya. Sabar, salam, senyum, sapa. Coba satu lagi tinggal sapa. Dari awal udah salam, assalamualaikum sambil senyum. Habis itu disapa, siapa namamu? Kan udah kenal. Oh iya lupa. Jadi sapa maksudnya kawan-kawan kita juga udah sering ketemu, kita sapa gitu. Gimana kabarnya? Kaifa haluk? Sekedar begitu itu membuat orang senang dan saling mencintai. Coba lihat. Ternyata saling mencintai ini merupakan program penting untuk apa? Meraih takwa. Orang nggak bisa takwa kalau iman bahkan ya. Orang nggak bisa beriman kalau nggak punya cinta. Jadi kalau kita gagal menjadi orang yang saling mencintai, itu gagal beriman. Kalau gagal beriman, gagal masuk surga. Ya. Wallahi la tadkhulul jannah, demi Allah kalian tidak masuk surga. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan pada kalian jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jelas ini hadisnya. Betapa indahnya hidup saling mencintai. Dan betapa kejinya, betapa buruknya hidup saling membenci. Bahkan sebelum saling benci, saling cuek. Saling cuek saja, belum benci. Cuma cuek, gak peduli, gak senyum, gak sapa, gak tegur, gak salam. La salam wala kalam. Itu sudah jelek sekali. Karena itu gagal jadi orang beriman kalau seperti itu. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang menjalin cinta. Orang beriman itu
di antara cirinya suka meniru akhlak atau karakter atau sifat ya, sifat Allah yang memang kita dianjurkan untuk menirunya. Allah itu suka menjalin cinta. Apa buktinya? Allah itu menjalin cinta dengan hamba-hambanya. Apa contohnya? Bentuknya bagaimana? Antum merasa nggak dijalin cinta sama Allah? Antum bisa mencintai Allah karena apa? Ini soal ujian lagi ya, susah lagi ya. Antum merasa nggak Allah ini kenapa ya Allah kok begini? Kok saya harus mencintai Allah nih gara-gara begini gitu? Seperti nggak bisa mengelak. Susah sekali saya mengelak untuk tidak mencintai Allah gitu, kok nggak bisa gitu. Saya harus mencintai Allah. Seperti terpaksa harus mencintai Allah gitu. Karena memang Allah menjalin cinta ke kita. Apa bentuknya? Apa? Ujian. Sulit. Kalau kenapa Allah ngasih musibah ya? Saya harus mencintai Allah kalau gitu. Enggak. Karena taufik hidayah ya mungkin. Tapi yang lebih nyata, lebih konkret. Lebih konkret bisa dirasakan oleh semua orang. Kalau taufik hidayah ini banyak orang nggak ngerasa. Apa? Nikmat, ya. Coba setiap saat Allah ngasih nikmat ke kita. Coba kalau bandingkan itu tetangga antum. Antum tinggal tiba-tiba dikasih sesuatu oleh tetangga. Ya sesuatu yang sepele, sederhana lah. Pokoknya mungkin sepiring nasi gitu. Sama lauknya tapi. Ini siapa kok tumben gitu? Oh tetangga baru. Besok lagi ngasih lagi roti, besok lagi ngasih lagi apa gitu, pokoknya ngasih. Antum jatuh cinta enggak dengan orang yang begitu? Pasti. Kita punya tabiat mencintai orang yang berbuat baik ke kita. Padahal itu cuma bisa dihitung kebaikannya 1, 2, 3, 4, 5. Baru 2 kali, baru 1 kali pun udah mulai cinta. 2 kali, 3 kali, 4 kali, ribuan kali enggak bisa mengelak kita untuk mencintainya. Pasti otomatis apa? Mencintainya. Nah, bagaimana dengan Allah? Gimana kabarnya tentang kebaikan Allah? Sudahkah membuat kita mencintainya? Mestinya, harusnya kita paling mencintai Allah karena Allah yang paling baik sama kita. Bahkan kebaikan Allah tidak terkira, tidak terukur, tidak bisa kita hitung. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kita. Ya. Seorang ibu ketika berbuat baik kepada anaknya itu masih ada tendensi, masih ada harapan. Allah berbuat baik ke kita nggak ada harapan apapun. Allah nggak butuh kita sama sekali. Contoh, seorang ibu berbuat baik ke anak dari kecil, menyusui, menernak pula, memelihara juga nggak pas, merawat, menjaga, mendidik dan seterusnya sampai dengan sabarnya. Begitu mulai anak itu bisa bicara, mulai remaja, mulai kelihatan nakalnya, ya, mulai bandelnya, bandel. Sebel nggak lama-lama ibunya? Ketika lihat anaknya bandel, mulai ada sebel. Walaupun dia punya kasih sayang, tetap ngelihat anaknya bandel tuh sebel. Pernah ngelihat ibu-ibu marah ke anaknya? Pernah nggak? Sering ya? Siapa itu? Istri antum. Artinya sesayang apapun ibu tetap marah ke anaknya. Tapi coba lihat Allah. Allah yang begitu baiknya ke kita. Dan kita sering berbuat buruk kepada Allah. Apa buktinya? Kelalaian, bahkan kemaksiatan apapun. Allah gak berhenti ngasih nikmat ke kita. Allah gak langsung mitres kita gitu. Ibaratnya kalau, tahu mitres ya? Kalau orang ngambil kutu itu dipitres. Mati gitu. Enggak. Allah gak marah begitu. Allah masih ngasih nikmat. Orang kafir sekafir-kafirnya masih dikasih nikmat. Tuh lihat kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya, masa kayak gitu nggak mencintai? Nah itulah anehnya. Jadi ini kembali kepada topik kita bahwa Allah itu upayanya untuk menjalin cinta dari hambanya kuat sekali. Maka hamba yang meniru sifat itu pun dicintai oleh Allah. Gimana menirunya? Ya kita juga gitu. Dengan manusia siapapun berusaha menjalin cinta. Makanya syarat beriman tadi cinta. Syarat beriman itu menjalin cinta. Saling mencintai di antara manusia. Terutama orang-orang yang beriman.
Seperti sifat Rasulullah SAW juga, dan kita disuruh meniru Rasulullah. Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu SAW dipuji oleh Allah dalam Al-Quran terhadap orang beriman sangat pengasih, sangat penyayang. Itu raufur rahim sifatnya Allah, diterapkan untuk Rasulullah SAW. Jadi sangat mencintai, sangat mengasihi, sangat menyayangi. Makanya kalau kita ingin meniru Rasulullah, ingin dekat surga kita dengan Rasulullah, juga harus begitu. Kita mau dekat dengan Rasulullah kok sikapnya arogan, kasar, keras, galak. Ini walaupun ngaku keturunan Rasul ya, mohon maaf. Ada yang begitu masalahnya. Kemana-mana menyatakan keturunan Nabi. Kalian harus mencintai keturunan Nabi. Lah, dia karakternya gimana? Meniru Nabi enggak? Ya, karakter dia enggak dikoreksi. Jangan hanya bangga menjadi keturunan Nabi tapi tidak mengikuti akhlak Nabi SAW. Jauh lebih mulia orang awam yang akhlaknya mulia seperti Nabi walaupun jauh nasabnya dari Nabi SAW. Dan nasab itu tidak berpengaruh. Coba nasab yang paling dekat dengan Nabi siapa? Fatimah, ya, radhiyallahu anha. Fatimah anak darahnya Rasul langsung. Apa yang terjadi dengan Fatimah? Fatimah dibilang oleh Rasul, ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali. Minta dariku yang kau mau dari hartaku. Kalau aku punya aku kasih. Walaupun kadang juga enggak dikasih juga. Cuma Nabi bilang begitu untuk masalah harta. Minta aku kasih. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak bisa melindungimu dari adab Allah sedikit pun. Lihat. Itu Fatimah langsung. Gimana dengan orang yang udah entah keturunan ke-30, ke-40, enggak tahu. Kemudian merasa pasti masuk surga. Dijamin oleh Rasulullah karena darahnya nyambung sama Rasulullah pasti masuk surga gitu. Dan itu darah nyambung aja masih dipertanyakan betul atau enggak, wallahu a'lam. Kemudian udah arogan kesana kemari menghina orang lain, meremehkan orang lain, kemudian memaksa orang lain untuk mencintainya karena mengaku keturunan Rasulullah SAW. Ini Masya Allah ya, berat. Yang seperti ini berat ya. Maka yang terpenting bagi kita adalah menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Ya, karena orang tidak akan pernah menjadi beriman dengan iman yang sempurna tanpa memiliki akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Jelas sekali dan banyak sekali dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan iman itu sangat erat kaitannya dengan akhlak. Kalau akhlak kita buruk kepada orang lain, bukti kuat bahwa iman kita masih jelek, iman kita rendah, walaupun ngaku-ngaku dengan segala pengakuan. Makin mengaku-ngaku semakin terbukti keburukannya. Wal'iyadzubillah. Kemudian walida famin mughalatati. Oleh karena itu diantara perkara yang keliru an yu'adda ubusa fulanin, untuk menganggap bahwa cemberutnya seseorang wa adama tabassumihi, dan tidak mau senyum albattah sama sekali fi wajhi man yuqabiluhu, terhadap orang yang dijumpainya, mangqobatan dianggap sebagai apa? Ayu ada abusu tadi ya, naibul fa'il. Ini maf'ul yang kedua. Mangqobatan minal malakib, dianggap sebagai keutamaan dari keutamaan-keutamaan. Ini salah besar. Enggak ada, orang itu hebat, orang itu punya keutamaan apa? Dia enggak bisa senyum sama orang lain. Gimana kayak gitu dianggap keutamaan? Salah besar, dan itu ada anggapan begitu. Ya, sebagian orang mengira kalau gampang senyum itu wibawanya jatuh. Itu salah, ya, salah besar. Kalau yang betul apa? Gampang tertawa, ngakak, terbahak-bahak, itu menjatuhkan wibawa, iya. Tapi kalau senyum tidak, ya, Rasulullah banyak tersenyum. Au min asbabil haibah, atau menganggap itu sebagai sebab kewibawaan. Nah, wa bil muqabili aidan al ifratu bit tabassumi
ma'a kulli ahadin la yuhmadu li sahibih bal la budda min dawabiti syar'iyyati min dawabito syar'iyyati fil halaini wa ma ajmala wa ahsana ma qalahu al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi wasiyatihi li Yunus bin Abdul A'la qala rahimahullah asy-Syafi'i qala rahimahullah ta'ala ya Yunus al-inkibadu anin nasi maksabatun lil adawati wal imbisatu ilaihim majlabatun li qurana isu fakun baina mungqabidi wal mumbasiti. Fil muqabil, dan lawannya sebaliknya juga al-ifrat fit tabassumi, berlebihan dalam senyum sampai tertawa, sampai terbahak-bahak, ngakak, mengaku li ahadin, dengan setiap orang, la yuhmadu li sahibi, tidak terpuji bagi pelakunya. Ya, intinya hal-hal yang berlebihan semuanya enggak ada yang terpuji ya. Enggak boleh berlebihan. Segala tindakan ifrat, hulu, itu semuanya dilarang dalam agama. Iyyakum wal ghulu. Ya, hati-hati kalian dari hulu, berlebihan. Jauhi oleh kalian sikap berlebihan. Fa in ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebihan dalam beragama. Dalam beragama aja enggak boleh. Ya, dalam perkara dunia juga demikian. Termasuk senyum berlebihan, ya sampai senyum dengan tiang listrik gitu kan. Itu jelas udah mulai geser ya. Bal la budda min dawabito syar'iyyah, tapi harus ada patokan syar'i fil halaini, dalam dua keadaan itu ya, keadaan senyum maupun tidak senyum. Wa ma ajmala wa ahsana ma qalahu al-imam Asy-Syafi'i, begitu bagusnya dan begitu indahnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah fi wasiyatihi li Yunus, dalam wasiat beliau terhadap Yunus ibni Abdul A'la. Beliau berkata rahimahullah, ya Yunus, wahai Yunus, al-inkibadu anin nasi maksabatun lil adawati, cemberut dari manusia itu menghasilkan permusuhan. Wal imbisat ilaihim majlabatun li qurana isu, tapi terlalu terbentang muka, maksudnya terlalu ceria, terlalu gampang senyum terhadap mereka, itu juga bisa menghasilkan apa? Teman-teman yang buruk. Ya, dengan penjahat, dengan penipu, dengan orang-orang yang munafik, ya, nifak dan sebagainya. Jadi berteman dengan semuanya itu juga buruk akibatnya. Terlalu gampang menjalin persahabatan dengan siapapun sembarang orang, ini juga menghasilkan apa? Teman-teman buruk. Fakun bainal munqabidi wal mumbasiti, tapi jadilah kamu antara cemberut dan senyum. Maksudnya munqabid enggak sampai cemberut juga, pokoknya enggak senyum dan senyum, antara itu. Jadi enggak selalu tersenyum, enggak gampang tersenyum. Terutama ya, prakteknya yang lebih konkret lagi, kalau antum jelas melihat orang itu berbuat kesalahan, ya enggak usah senyum, ya biasa aja gitu. Dinasehati, tapi sambil menasehati sambil tersenyum enggak masalah juga. Cuma harus ada nasihat. Karena kalau orang yang berbuat keburukan kita tetap senyum, dikiranya oh bagus berarti perbuatan kita. Buktinya itu ustadz senyum. Buktinya itu orang soleh itu senyum ke kita, berarti enggak apa-apa gitu. Ya kalau memang itu keburukan ya jangan kita senyumin gitu. Ya, biar orang itu tahu kalau hal itu tidak baik. Tapi kalau kita memberi nasihat, berarti kan udah ngasih tahu tuh secara lisan. Sambil senyum enggak masalah. Yang penting dia tahu kalau itu perbuatan buruk. Sudah pesan tersampaikan, tapi cara kita dengan senyuman itu lebih baik daripada menasihati dengan cemberut. Nasihat dengan senyuman jauh lebih mengena di hati dibanding nasihat dengan cemberut, dan itu siapapun semuanya sepakat dengan itu. Silakan kalau menasihati itu jangan sambil marah. Kalau menasihati itu harus menjaga diri, mengendalikan nafsu kita sendiri. Bagaimana kita menasihati bukan karena ngikuti hawa nafsu, tapi menasihati karena mencari ridha Allah. Kalau ridha Allah yang dicari,
ya dengan cara yang Allah ridhoi juga, dengan cara yang terbaik. Ya, di antaranya jangan pelampiasan emosi. Kadang ada orang menasihati istri misalnya dengan mencaci maki, dengan mengungkit-ungkit kesalahan dan sebagainya. Ini justru bukan menasihati namanya. Ini namanya membongkar aib, dan ini akan semakin membuat orang itu sakit hati, dendam dan seterusnya. Itu bukan nasihat yang baik. Nah, wa anqala ilaika fi hadzal maqami kalaman zahabiyyan lil imam az-zahabi fi kitabihi az-zahabi sayru a'lami nabala la'allahu ala hasbi ilmi min ajwadi ma kutiba fi hadzal sya'n. Qala rahimahullahu ta'ala ba'da an zakara an ahadil ibadi annahu lam yadhak ma nassahu ad-dhahku ad-dhahikul yasir wa tabassumu abdal wa adami dzalika mimma syayikhil ilmi ala qismain ahaduhuma yakunu fadilan liman tarakahu adaban wa khaufan minallah wa huznan ala nafsihil miskinah wa tsani mazmumun liman fa'alahu hamaqan humqan wa kibran wa tasannu'an kama anna min aksari minad dhahiki ustuhiffa bih wala raiba anna ad-dhahika fis shababi akhaffu minhu wa a'zaru minhu fis syuyukh wa amma tabassumu wa talaqul wajhi fa talaqatul wajhi fa arfa'u min zalik kulluhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, wa anqulu ilaika fi hadzal maqam, aku nukilkan kepadamu di posisi ini, di tempat ini, di kedudukan ini, tempat berdiri ini ya. Maqam ini banyak artinya. Di Indonesia maqam jadi makam. Maqam Ibrahim dikiranya kuburan Ibrahim. Bukan ya. Maqam itu tempat berdiri, tempat berpijak, tempat ya pokoknya tempat gitu. Di tempat ini aku nukilkan kepadamu di tempat ini kalaman, satu perkataan dahabian, perkataan emas, lil Imam Ad-Dahabi, milik Imam Ad-Dahabi, namanya aja Ad-Dahabi ya, perkataannya juga dahab. Fi kitabih Dahabi, dalam kitabnya yang emas juga ya, Syiar A'lamin Nubala. Ta'alahu ala hasbi ilmi, bisa jadi ya, berdasarkan apa yang aku tahu, min ajwadi ma kutiba fi hadzal sya'n, adalah yang paling bagus yang ditulis dalam perkara ini. Jadi kitab Syiar A'lamin Nubala ini kitab yang paling bagus dalam bidang ini ya, bidang sirah, bidang biografi ulama. Qala rahimahullah, beliau mengatakan ba'daan dzakara ala an ahadi al-ubadi, setelah beliau menyebutkan dari salah seorang ahli ibadah, annahu lam yadhak, bahwasanya dia tidak tertawa. Kenapa ahli ibadah itu tidak tertawa? Kemungkinan karena selalu ingat neraka. Ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi memang begitu kalau orang betul-betul meresapi kehidupan akhirat yang sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa tahu tentang akhirat itu hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mungkin tahu sebagaimana Nabi dari sumber lain, enggak bisa. Kita harus melalui sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin memiliki karakter yang mendekati Nabi, ya ilmuilah sebagaimana ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah sunnah Nabi, pelajarilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diantaranya seperti itu ya, orang bisa tidak tertawa karena memang mengetahui seperti apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nasnya adalah, ini nas perkataan Ad-Dahabi, ad-dhahikul yasir, tertawa yang sedikit, wa tabassum, dan senyuman, afdalu, lebih utama,
Wa adamu dzalika min masyayikhil ilm, dan tidak adanya hal itu dari guru-guru ilmu, enggak senyum sama sekali. Ala kismain, ini terbagi dua. Jadi enggak senyum sama sekali itu enggak langsung jelek gitu, terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya, yakunu fadilan, menjadi utama, liman tarakahu adaban wa khaufan minallah, bagi orang yang memang meninggalkan senyum itu karena beradab dan takut kepada Allah. Jadi saking takutnya kepada Allah sampai enggak bisa senyum. Dan itu memungkinkan. Dan itu nyata, dan ini perkataan seorang alim berdasarkan kesimpulan dari sejarah kehidupan para ulama, karena beliau mengumpulkan Syiar A'lamin Nubala ini sejarah kehidupan ulama sebelum beliau dikumpulkan semua. Dan selain kitab ini beliau juga punya kitab syiar yang lainnya ya. Ad-Dhahabi ini dikenal sebagai ahli sejarah yang luar biasa ya, pakar sejarah luar biasa. Jadi muridnya Ibnu Taimiyah itu macam-macam keahliannya ya. Ad-Dhahabi ini ahli sejarah, Ibnul Qayyim itu ahli hati, kemudian Ibnu Abdul Hadi itu ahli fikihnya, kemudian dan lain-lain ya. Pokoknya murid-murid Ibnu Taimiyah itu ulama-ulama hebat luar biasa. Kemudian jadi ternyata orang alim bisa jadi tidak senyum itu keutamaan baginya. Karena apa? Beradab kepada Allah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huznan ala nafsihi al-miskinah, dan sedih atas dirinya yang miskin, yang sangat melas gitu, memelas. Jadi gimana orang ingat dosanya banyak, masa depan masih enggak jelas, enggak ngerti, karena semua kembali kepada Allah. Orang yang begitu sampai enggak bisa senyum, bisa jadi ya. Jadi masih dibenarkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi itu hal yang lumrah dan terjadi di kalangan ahli ibadah atau ahli ilmu. Kemudian yang kedua, madmum, tercela. Orang enggak mau senyum sama sekali, yang kedua tercela. Dan ini yang paling banyak. Ketika itu terjadi dari orang awam, orang jahil, orang enggak ngerti apa-apa, udah bodoh, enggak senyum lagi. Terus harapan kebaikannya dari mana gitu. Jadi minimal ya, ambil salah satu lah. Kalau kita bukan ahli ilmu, jadilah ahli senyum. Maka kebaikan kita dapat. Udah ilmu enggak ada, enggak mau senyum pula. Terus apa yang diharapkan? Ya, ngasih duit juga enggak, apalagi ya. Biasanya orang kalau udah enggak mau senyum itu duit pun pelit. Senyum aja pelit, apalagi duit itu lebih pelit lagi. Dan aneh juga ya ketika orang gampang ngasih tapi ngasihnya cemberut. Enak enggak itu dikasihnya? Nih, enggak senyum sama sekali, datar mukanya. Kita dikasih sesuatu dari orang yang enggak senyum sama sekali, kita pun enggak usah ngasih lagi lah gitu. Enggak enak gitu, kayak diremehkan, kayak dihinakan. Jadi senyum itu jauh lebih menarik daripada sekedar memberi tanpa senyum. Kemudian jadi tercela yang kedua ya, liman fa'alahu humqon, bagi orang yang melakukannya karena kebodohan. Humqon itu pandir, bodoh, idiot. Wa kibron atau kesombongan, wa tasannu'an atau dibuat-buat, seakan-akan orang yang takut sama Allah gitu, ahli ibadah gitu, hanya dibuat-buat. Ini jelas tercela. Kama anna man aktsara minad dhahik, sebagaimana orang yang memperbanyak tertawa, ustukhiffa bih, akan diremehkan. Ya, dhahik itu senyum yang disertai dengan suara. Tertawa kita tahu ya. Jadi banyak tertawa itu akan apa? Menjadi orang yang diremehkan. Wibawa itu akan turun kalau banyak tertawa, pasti. Makanya pelawak gitu misalnya, itu orang nggak ada yang menghargai, artinya nggak punya wibawa gitu. Kalau dia serius dikiranya bercanda lagi, karena udah kebiasaannya canda gitu. Serius marah-marah ke orang malah diketawain gitu, hilang kewibawaannya ya. Kalau orang yang gampang sekali melawak, selalu melawak, sama anaknya melawak, itu anaknya nggak bisa menghargai bapaknya tuh kalau ngeliat gitu. Bapaknya badut gitu kan, ngelawak aja kerjaannya. Yang anak nggak ada rasa wibawanya, untuk nggak ada keperluan untuk menghormati bapaknya. Bapaknya itu konyol gitu kan. Orang banyak tertawa itu konyol.
Jadi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Kita senyum, kita tertawa, tapi jangan berlebihan. Untuk tertawa khususnya, tapi senyum boleh, senyum banyak silahkan. Wala raiba anna ad-dhahik fi syabab, tidak diragukan bahwa tertawa di kala muda akhafu minhu wa a'dharu minhu fi syuyukh, lebih ringan dan lebih ada alasan daripada orang yang sudah tua. Jadi antum kalau mau tertawa sekarang mumpung masih muda, nanti kalau udah tua jangan. Kalau udah tua itu harus lebih ingat mati. Orang kalau ingat mati nggak gampang ketawa, nggak gampang ketawa. Makanya itu hal yang kontras ya. Tertawa itu dengan ingat mati itu nggak nyambung, kontras, bertentangan. Makanya kasratud dhahik tumitul qalb, kata Nabi. Banyak tertawa itu mematikan hati. Sementara kita disuruh banyak mengingat mati. Mengingat mati itu melembutkan hati. Kalau banyak tertawa mengeraskan hati, mematikan hati. Jadi bertentangan. Makanya kalau sudah tua, yang sudah sering ingat mati, yang kawan-kawannya udah nggak ada kecuali sudah lebih muda semua, itu harusnya udah nggak banyak ketawa lagi. Ya, harus sudah banyak menangis. Dan yang belum mencapai usia itu pun bagus untuk memperbanyak tangisan antara dia dengan Allah. Tapi ya, yang buruk adalah kita bisa nangis di depan manusia, ketika sendirian malah nggak nangis. Berarti itu tasonnu namanya. Itu dibuat-buat. Itu pencitraan. Itu nggak bagus. Ya. Kalau antum mau banyak nangis, rahasia antum dengan Allah Ta'ala. Walaupun ketika ketahuan orang juga belum tentu tasonnu. Cuma yang tasonnu itu yang dibuat-buat, yang basa-basi, itu kalau di depan orang nangis, sendirian nggak nangis, itu yang basa-basi. Tapi kalau sendirian nangis, banyak nangisnya, ketika di depan orang pun masih nangis, mudah menangis, itu tidak masalah insya Allah. Yang penting jaga keikhlasan. Wa amma tabassum, adapun senyuman, wa talaqatul wajhi, dan cerianya wajah, fa arfa'u min dzalika kulli, maka itu lebih tinggi dari semua itu, dari tertawa maksudnya. Jadi yang terbaik adalah ceria, banyak senyum, bukan banyak tertawa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Nah. Qala Jarir, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassum. Fahaza huwa khuluqul Islam, fa'a'la maqamat man kana bukaan bil lail bassaman bin nahar. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan tas'aun nasa bi amwalikum falyas'ahum minkum minkum bastatan al-wajhi. Nah, qala Jarir, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Jarir berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali tersenyum. Jadi Rasul memang selalu tersenyum, Masya Allah. Ketemu orang tersenyum, semua orang disenyumin, ya para sahabat khususnya. Ya kecuali ahli maksiat tadi beda. Pokoknya secara umum dengan orang-orang yang biasa-biasa saja gitu maksudnya. Selalu menebar senyum. Sampai setiap sahabat itu merasa sebagai orang yang paling dicintai Nabi. Ya. Seperti Amr bin As. Dia merasa paling dicintai Nabi. Perasaannya, kenapa? Rasul itu selalu senyum kalau ngelihat dia. Ngomong sama dia selalu senyum. Sampai penasaran dalam hati, apa benar ya saya yang paling dicintai Nabi? Akhirnya dia pengen membuktikan, klarifikasi. Memberanikan diri bertanya, ingin memastikan kalau iya ya akan bersyukur sekali gitu. Kalau enggak ya mudah-mudahan sih iya gitu. Enggak mau enggak. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Spontan Rasul bilang, Aisyah. Bukan itu yang aku tanya. Maksudnya dari laki-laki. Abuha, bapaknya. Oh yaudah, wajar. Wajar kalau bapaknya paling dicintai. Karena Abu Bakar memang ya luar biasa. Semua sahabat yang lain tahu. Mungkin aku nomor 2. Pikiran dia, karena dia dari awal merasa apa? Paling dicintai Nabi. Tumaman, kemudian siapa lagi? Umar. Oh, bukan aku ternyata, masih ada yang lain.
Ya udah nggak apa, mungkin aku nomor 3. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Udahlah, nggak dilanjutin. Nanti ternyata saya nomor terakhir ya. Ternyata Rasulullah SAW itu mencintai para sahabat dengan tingkatan yang begitu. Tapi ada orang yang mungkin nggak tahu level berapa, merasa paling dicintai, itu berarti akhlak yang luar biasa kan. Bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang seperti itu tuh, luar biasa, Masya Allah. Sebagai orang yang pandai untuk menebar senyum, menebar cinta ya kepada sesama kaum muslimin. Fahada huwa khuluqul Islam. Inilah dia akhlak Islam. Falal maqamat, dan kedudukan yang paling tinggi adalah mangkana bukaan bil laili basaman, atau bakaan ya, bukan. Bakaan bil laili basaman bin nahari. Orang yang banyak nangis di malam hari antara dia dengan Allah, dan banyak senyum di siang hari. Ini yang paling hebat. Itulah Rasulullah SAW. Itulah para sahabat yang mulia. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman tadi disebutkan, itu ahli menangis di malam hari. Tapi siang hari enggak cengeng ya. Makanya sebagian sahabat, Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan, sahabat itu, orang itu mereka adalah orang-orang yang seperti ruhban di malam hari, seperti rahib-rahib. Dikenal dulu di masa ahli kitab itu, rahib-rahib itu ahli menangis. Ruhbanul lail, mereka banyak menangis di malam hari. Tapi di siang hari itu garang seperti singa padang pasir. Mereka jihad, perang. Jadi ketika perang enggak cengeng, enggak nangis gitu. Kena pedang nangis, enggak. Mereka garang seperti singa. Tapi malamnya menangis seperti rahib-rahib. Begitu para sahabat secara umum ya. Dan ini mangkobah yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia, kedudukan yang paling tinggi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, lantasa'u nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meluasi manusia dengan harta kalian. Jadi kebaikan kalian dengan harta bagi-bagi enggak bisa untuk mencukupi semua orang, enggak bakal. Wa fal yasahum minkum bastatul wajh. Hendaknya meluasi mereka dari kalian bermanis muka, keceriaan wajah. Jadi kalau kita punya wajah ceria, dibagi-bagi kepada semua orang enggak akan habis. Tidak akan habis ya. Berbeda dengan harta bisa habis. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Betul. Bagaimana pula Ustaz yang tersenyum karena terpaksa ataupun peraturan, contoh di pesawat, senyuman pramugari kepada setiap yang keluar atau yang masuk. Jadi hukum senyum terpaksa karena peraturan. Yang ditanyakan apanya? Apakah mereka juga dapat pahala di hal-hal Apakah dapat ini? pahala? Ya. Tergantung ya. Orang ketika melakukan sesuatu itu ditinjau apa? 2 hal. Pertama, niatnya, atau yang lebih dohir dulu. Yang pertama, perbuatan itu sendiri secara dohir. Yang kedua baru hatinya, batinnya. Secara dohir diperhatikan. Laki-laki senyum kepada wanita, wanita senyum kepada laki-laki. Ini ada rambu-rambunya. Pramugari senyum kepada antum, antum terpesona. Apa yang terjadi? Bagus apa buruk? Itu amal soleh atau amal toleh? Itu keburukan ya. Memang itu prosedur mereka, kerjaan mereka, ya terserah. Tapi secara hukum Islam, wanita itu tidak boleh gampang senyum kepada laki-laki. Bukan mahram, bukan suami. Bukan, wanita harus menyembunyikan diri. Dan inilah kehidupan Islami yang sebenarnya, tapi memang sulit. Di masyarakat kita udah sangat jauh berbeda. Udah berbalik luar biasa ya, kehidupan udah, ya begitulah kehidupan kita. Ya, yang tugasnya sebagai pramugari atau sebagai pramuniaga atau pramu-pramu yang lain ya, itu kan memang diwajibkan harus banyak senyum kepada siapapun. Tapi itu secara cara dalam Islam itu tidak dibolehkan senyum kepada laki-laki asing. Dan sebagai laki-laki pun enggak boleh gampang menengok hal yang begitu. Yang salah bukan cuma wanitanya yang senyum, laki-lakinya yang nengok juga. Itu juga kesalahan, itu juga bagian dari dosa. Ya, jadi kalau ada dosa ya hindari.
Dosa itu tidak boleh didekati. Ya, itu pertama, dari segi dohirnya saja sudah salah. Lalu kalau dohirnya sudah salah, enggak usah ditinjau batinnya. Kalau cara sudah salah, mau seikhlas apapun tetap salah. Contohnya bid'ah. Orang melakukan bid'ah itu kalau ditanya, kamu enggak boleh begini, tapi saya ikhlas lillahi ta'ala. Percuma, caranya yang salah gitu. Masalah hatimu itu urusan kamu. Tapi kalau cara sudah menyelisih Rasul, udah bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak dilihat lagi niatnya. Niat baik tidak bisa merubah amal yang buruk menjadi baik, nggak bisa. Begitu kaidahnya. Ulama buat kaidah seperti itu. Jadi lihat dulu dohirnya sesuai sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai, sudah pasti batal amal itu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu tinjauan pertama dohirnya. Kalau pas sesuai Islam, baru tinjau batinnya lillahi ta'ala atau enggak. Taruhlah tadi pramugari wanita senyum kepada wanita, itu tidak masalah secara dohir. Nah sekarang tinjau batinnya, dapat pahala atau enggak? Kalau dia murni semata-mata karena tugas, ya tidak ada di hati ingin mencari pahala, ya enggak dapat pahala. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Dia niatnya enggak cari pahala, ya enggak dapat pahala. Makanya antum senyum ke kucing, cari pahala enggak? Dari segi cara, ada enggak perintah untuk senyum ke kucing misalnya? Ya itu, pokoknya amal itu ditinjau dua-duanya ya. Dohirnya sesuai syariat atau tidak, baru kemudian batinnya. Kalau batinnya mencari pahala, baru bisa dapat pahala selama dohirnya sudah benar. Maka lihat dohirnya dulu ya, setiap amal lihat dohirnya, karena itu yang paling mudah. Sesuaikan dohir kita dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sesuai sunnah, baru luruskan niat lillahi ta'ala. Kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, maka sesunnah apapun perbuatan kita, kalau tidak mencari ridha Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama dalilnya apa? Sesuai sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa beramal tidak sesuai dengan aturan kami, tertolak. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat. Jadi dengan dua hadis ini kita bisa memahami amal itu soleh atau tidak soleh. Jadi kalau kita ingin memiliki amal yang soleh, penuhi dua kriteria itu, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala. Masih ada yang lain? Sudah. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.